Setelah lu nonton video gue yang kemarin tentang fundamental JavaScript dasar untuk pemula, itu pun belum melengkapi semua ilmu JavaScript yang akan kalian kerjakan nanti di dunia kerja. Itu sebagai acuan awal aja, dimana kalau itu kalian bisa, seenggaknya itu ada step-step berikutnya akan kebuka gitu kurang lebih ya. Dan sekarang gue pengen kalian itu bisa bersenandung bersama array, karena pas kerja nanti pasti akan banyak bermain dengan yang namanya array ataupun objek ataupun hal lainnya bahkan. Dan di video ini gue akan menjelaskan secara santai, secara detail, merinci. Bahkan gue sambil ngopi juga di sini, kopi janji jiwa gue belum datang. Sambil sebat juga. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur, jangan ditiru hal-hal negatif ini. Kalian ambil hal positifnya aja di dalam sintaks-sintaks yang nanti kita akan belajar bersama, terlebih seputar array, karena ada banyak banget materi. Di sini gue punya 12 materi kurang lebih untuk kalian bisa belajar array. Entah akan berapa menit ini lamanya, tapi yang penting kalian enjoy aja untuk mendalami array ini, karena gue jamin ini akan terpakai ketika lu nanti pas kerja as a front end ataupun back end developer, dan khususnya untuk web developer gitu ya. Oke, gue akan coba rundown dari nol lagi untuk array itu sendiri. Kurang lebih si array ini kayak sebuah variabel yang bisa menampung multiple values. Itu inti dari array sebenarnya. Cuman masalahnya bukan gitu doang. Jadi ketika sebuah variabel punya value yang banyak, mau diapakan itu value-nya gitu. Nah, itu permasalahan ketika kita belajar yang namanya array, bro. Gimana cara kita ngelola isian dari variabel yang sudah punya banyak data. Contoh, di sini ada data seperti ini, di sini ada data function, di sini ada objek misalnya, dan lain-lain. Wow, satu variabel ini punya banyak value. Oke, ini array fix. No, nggak kayak gitu. Tapi gimana cara kita mengelola apa yang ada di dalam variabel tersebut? Karena variabel ini multiple values, perlakuan terhadap variabel tersebut akan berbeda seperti variabel standar. Yang mana variabel standar kan kurang lebih kayak hello, kayak gitu-gitu ya. Hello world. Atau lorem ipsum. Dan array ini yang bikin kita terkadang jadi stuck untuk belajar ngoding. Nah, terlebih karena ini JavaScript, akan lebih stuck lagi kalau kalian pusing tentang array. Jadi seenggaknya di sini gue akan jabarkan secara manusiawi. Sebisanya gue menyampaikan aja. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari ucapan-ucapan gue seputar pembahasan 12 materi array ini, gue nggak pakai skrip di sini. Gue cuma nyantumin poin by poinnya dari 1 sampai 12 apa yang harus gue bahas supaya nggak terlalu luas kemana-mana gitu. Tetap ada poinnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari hal yang paling standar, cara membuat array. Kalau kalian tiba-tiba terjun ke sini, please tolong tonton dulu video yang kemarin yang untuk pemula, bagaimana cara membuat variabel, declare, dan segala macamnya. Setelah itu baru bisa masuk sini supaya gue nggak perlu menjelaskan apa itu variabel dan kawan-kawannya. Materi pertama kita akan belajar cara membuat array, karena nggak cuma satu cara, kita bisa pakai banyak cara untuk bikin sebuah array. Yang pertama, kita bikin dengan cara yang paling standar. Taruh aja di sini kita punya array dengan nama array saya. Lalu di dalamnya itu banyak value 1, 2, 3, ini udah termasuk sebuah array. Dan taruhlah di sini gua isi array ini dengan muka, lalu dengan tangan, lalu dengan tangan, dan satu lagi pakai misalkan bibir. Kalau gua console.log array saya, maka dia akan menghasilkan array seperti ini. Tahapan pertama seperti itu untuk membuat sebuah array. Cara kedua membuat array, kalian bisa bikin array kosongan, array kamu mungkin ya di sini ya, kosong dulu. Terus lu isi nilai apa yang pengen lu masukin ke dalam array kamu di sini. Caranya tinggal panggil lagi array kamunya, lalu diikuti dengan siku-siku dan sama dengan values-nya itu apa. Sebelum kita masukin data nilai dan juga key-nya ke sini, gue akan jelaskan dulu ini maksudnya apa dan ini juga maksudnya apa. Karena nggak cuma sekedar oh senyum, oh tangan, oh bibir, oke, itu array, nggak cuma sekedar gitu. Kalian perhatikan di bagian konsol sini. Sorry, ini gue komen dulu. Di sini kalau kalian klik tanda panahnya, dia akan turun ke bawah dan kalian lihat di sini ada 0, 1, 2. Muka itu urutan ke 0, indeks ke 0, Urutan pertama indeks ke 0, muka. Urutan kedua indeks ke 1, tangan. Urutan ketiga indeks ke 2 itu bibir. Bentar, gue notifnya gue matiin dulu anjir. Berisik banget ini. Right,
Sorry ya kalau di sini suaranya berisik, ada suara burung, suara angkot dan segala macamnya. Jadi ketika kita bikin sebuah variabel, walaupun di sini kita nggak masukin key, nggak masukin angka 1 2 3 0 1 2 3 itu, tetap di situ sebenarnya ada. Yang mana 0 1 2 tadi itu disebut key atau indeks ya. Indeks dari sebuah array. Indeks itu mulainya dari 0. Sedangkan kita manusia bisa menghitung mulai dari 1. Itu yang bisa bikin kita pusing pas belajar coding. Sedangkan di dalam codingan itu mulai dari 0, tapi kita mulai dari 1. Dan terkadang juga sebaliknya. Jadi nanti akan ada hal-hal yang mesti kalian kulik lagi, apalagi seputar array. Oke, kita masuk ke cara kedua ya, karena kalian udah tahu 0 1 2 itu apa. Itu disebutnya indeks. Jadi indeks ke-0 adalah senyum, indeks ke-1 adalah tangan, indeks kedua adalah bibir. Urutan pertama adalah muka, urutan kedua adalah tangan, urutan ketiga adalah bibir kalau secara manusianya. Lalu pembuatan yang kedua kurang lebih itu kayak begini, dan kita mesti masukin indeksnya ke sini. Indeks berapa yang mau lu isi? Values-nya. Taruhlah indeks ke-0 dulu. Ya kan, indeks ke-0 muka tuh. Kita taruh di sini, gua ganti dengan bibir misalnya. Lalu array kamu indeks ke-1 gua isi dengan misalnya dengan trompet apa itu ya? Bunga lah kurang lebih. Array kamu dengan key indeks kedua itu gua isi X misalnya kayak gini. Kalau kita konsol log array kamu, maka akan menghasilkan hal yang sama saja. 0, 1, 2. Nah, kalau ini lebih jelas lagi karena lu mendeklarasikan si indeksnya. Indeks ke-0 tuh apa, indeks ke-1 tuh apa, indeks kedua tuh apa nilainya. Tapi di sini kan kalian enggak. Walaupun kalian enggak masukin key-nya, tapi secara otomatis sebelum koma itu adalah si 0, setelah koma itu adalah si 1, setelahnya lagi terus berurutan sampai ke ujung sepanjang data yang kalian punya. Nah, ini balik lagi dikit nih ke bagian array saya ya. 0, 1, 2. Kalau gue tanya ke lu yang baru ngoding, ini panjang datanya berapa di dalam satu variabel array saya ini? Apakah ada 2 atau apakah ada 3? Itu cukup pusing kalau untuk pemula waktu pertama kali belajar kayak gue dulu. Panjang data di dalam variabel array saya itu ada berapa? Apakah dihitung ini 2 atau 3? Yang jelas jawabannya 3. Cari tahunya di mana? Di konsol sini kalian bisa tambahin titik length yang artinya panjang data array saya itu berapa. Kalau kita save dan kita lihat ke sini itu 3. Karena yang terhitung adalah berapa banyak nilai yang ada di dalam arraynya, bukan akhir dari indeks yang ada di sini. Kalau dilihat di sini kan 2, seolah-olah gitu datanya tuh kayak ada 2 gitu. Padahal enggak. Karena mulainya dari 0, jadi kalau kalian hitung ini 0 itu kan 1, 2, 3. Jadi tetap array.length-nya itu ada 3. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu berbicara tentang panjang data. Tadi gua kelewat gitu. Lalu pembuatan yang ketiga dalam array itu kurang lebih kayak gini. Kita bisa pakai objek untuk memanggil si array ini. Jadi pertama misalkan array kita sama dengan new array dalam kurung kayak begini. Di dalam kurung sini kalian bisa isiin values-nya langsung. Contoh yang pertama misalkan gue isi setan. Lalu yang kedua gue isi mata. Dah, gini aja. Oke. Kalau kita konsol log array kita, maka dia pun akan menghasilkan hal yang sama. 0, 1, length 2. Oke. Karena ada 1, 2. Sebanyak 2 data artinya panjang datanya itu 2. Dan indeks ke-0-nya adalah setan, indeks ke-1-nya adalah mata. Urutan pertamanya adalah setan, urutan keduanya adalah mata. Apakah kita bisa combine dengan ini? Tentu saja bisa, bro. Anggaplah ini kita nggak isi dulu. Sama kayak gini nih. Ini tuh sama seperti yang ini. Oke. Array kita akan masukkan nilai ke dalam indeks ke-0-nya itu sama dengan misalkan si bunga. Lalu kita save, yang muncul harusnya hanya bunga. Nih, 0 bunga. Sama aja. Kalau misalkan kita ngajurin gimana bang? Array kita 3. Sama dengan misalkan tepuk tangan. Indeks ke-1 keduanya akan jadi apa? Jadi undefined. Kalau kita cek ke browser atau empty. Lihat, empty kali 2. Artinya tidak terjabarkan apapun, cuman tetap dia masuk ke dalam lingkup array sini. Ya. Bunga, empty kali 2, yang artinya ada 2 nilai yang kosong, lalu diikuti dengan nilai terakhir yaitu si tepuk tangan. Kalau kita panggil, ya, ini masuk ke materi kedua cara pemanggilan array sekaligus. Kita pengen manggil array ke-0 di dalam array kita. Array ke-0 atau indeks ke-0-nya adalah bunga. Jadi masukin langsung sini siku-sikunya, kasih tanda 0. Kalau kita save dan kita lihat log itu bakal muncul si bunga. Ini bunga. Tuh. Kalau pengen yang tepuk tangan berarti masukin sesuai indeksnya itu berapa? 3. Save. Berubah jadi ini ya, tangan. Lalu kalau kita panggil yang kosong tadi 2, 1, 2 itu kan kosong, key yang kosong ya, indeks yang kosong, isinya nggak ada, undefined. Jadi nilai yang empty kali 2 tadi itu sebenarnya bersifat undefined, tidak terdefinisikan, belum diapa-apakan. Lalu yang 1 pun sama juga, 1 karena dia masih belum ada apa-apa, masih undefined juga. Kalau kita pengen isi, kita bisa kasih dia data di sini kayak tadi lagi, mau tidak berurutan pun nggak apa-apa bro, nggak berurutan juga nggak kenapa-napa, aman aja. Taruhlah di sini X, ya kan, ini nggak berurutan. Jadi X ada di sini dan value udah berubah jadi bunga, ini dan ini. Cukup paham tentang penjabaran pembuatan array dan juga pemanggilannya? Seharusnya cukup mudah ya untuk di awal kali kita belajar array, mulai dari pemanggilan dan juga pembuatannya dulu. Baru Garnier Super UV Invisible Air Mist Sunscreen dengan SPF 50+, lindungi kulit dari bahaya sinar matahari. Fanta rasa aku baru nih. Bikin ngemil makin gokil. Oke, gua akan hapus ini dan kita akan bermain dengan modelan yang pertama aja.
Ini caranya, dan kita akan tambahkan beberapa item di sini. Misalkan kita akan bermain yang namanya buah-buahan aja supaya mudah untuk dipahami ya. Oke, di sini jadi gua udah punya 1, 2, 3, 4, 5 data buah, dan kita akan coba kelola ini. Bagaimana cara kita mengetahui buah-buah yang ada di dalam sini, kurang lebih kayak gitu. Untuk materi yang kedua itu kita harus tahu apakah array ini mengandung sesuatu atau tidak. Kayak contohnya misalnya, apakah di dalam data array saya mengandung semangka? Apakah di dalam array saya mengandung alpukat? Nah, kayak gitu ya. Kalau kita lihat secara kasat mata kan memang ya mereka mengandung semangka dan mengandung alpukat. Masa ya di sini kita tiba-tiba iya, kan nggak mungkin. Jadi harus kita coding sedikit. Array saya dot includes apa yang akan lu cari? Mengandung, taruhlah mengandung semangka. Mana semangka sini? Ini ya. Ini artinya apakah array saya mengandung semangka? Ya. Jadi kita akan coba buat dia di dalam variabel const is semangka, bahasa Inggrisnya apa ya? Is semangka lah. Udah semangka aja, lupa gue. Bahasa Inggris semangka apa sih anjing? Oke, semangka ya. Kita konsol log semangkanya. Kalau dia bernilai true, maka dia ada semangkanya. Kalau dia bernilai false, maka di dalam array saya ini nggak ada semangkanya. Kita cek ke browser. True, artinya dia ada semangkanya. Kalau gue masukkan selain semangka, taruhlah di sini gue buah apa ya? Nah, buah ini nih. Buah pisang. Ini kan nggak ada pisang ya. Kita coba masukin pisang sini. Kalau gue baca, apakah array saya itu mengandung buah pisang? Lu lihat dah ke sini. Ada pisang nggak? Enggak kan? Berarti harusnya kan munculnya false. Jadi kalau kita konsol log, kita ganti dulu pisang. Nah, jadi enak nih. Const pisang alias variable pisang untuk mengecek apakah array saya itu mengandung pisang atau tidak. Jadi kalau kita konsol log, false, dia tidak mengandung pisang. Oke, gue balikin lagi ke semangka ya. Sip, kita udah tahu di sini tuh ada semangka. Kalau misalkan lu pengen tahu semangka itu ada di posisi indeks keberapa, lu udah tahu di sini ada semangkanya. Anggaplah lu nggak punya gambar buah-buahan ini di dalam array ini. Anggaplah ini nggak ada, gue tutup anggaplah ya. Misalkan ini gue cut. Ternyata di dalam array itu memang mengandung semangka. Dan lu harus tahu semangka itu ada di posisi keberapa, didempet sama buah-buahan apa misalnya gitu. Dan untuk mengetahui itu lu bisa pakai yang namanya index of. Jadi const posisi pisang sama dengan array saya dot index of apa yang mau lu masukkan. Ini bukan pisang lagi, ini semangka, sorry Pak, semangka. Posisi semangka. Oke. Masukkan ke sini index of semangka. Kalau gua konsol log semangka, dia udah tahu lah ya, dia ada true, dan jika true maka gua akan munculkan posisi semangkanya. Maka kita di sini mesti kasih kondisi sedikit lah. Jika semangka, maka console.log posisi semangkanya. Oke. Ini artinya kalau semangka bernilai true, maka munculkan posisinya. Jika tidak, console.log saya tidak tahu posisinya di mana. Kalau kita refresh, ada di indeks ke-3. Apakah betul? 0, 1, 2, 3. Itu untuk mengetahui semangka. Jadi kalau kita perlengkap di sini, kalau gue pakai backtick di sini ya bro. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ke, masukin posisi semangka. Oke. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ke-3. 0, 1, 2, 3. Kalau udah kayak gini kita bisa lebih enak lagi. Misalkan di dalam sebuah perumpamaan lu harus tahu buah sebelum buah semangka itu ada apa buahnya. Ini nih. Lalu buah setelah buah semangka itu ada apa buahnya. Nah ini bermain logika-logika dasar ya. Karena kita udah tahu posisi semangka yang mana ada di sini, variabel posisi semangka. Oke, sorry sebelum lebih jauh, ini if else-nya kita naikin sebelum variabel ini. Karena variabel ini akan mencari indeks semangka. Karena saya ngajar di sini udah validasi semangka. Kalau udah dicek semangkanya, cari indeksnya. Jadi si ini harusnya sih ada di dalam sini. Bisa kayak gini. Ya. Jadi kalau memang tidak mengandung ya sudah nggak usah dicari posisinya gitu aja biar nggak mubazir. Oke, di gua hujan jadi sorry kalau kedengaran suara hujan dan juga petir geludug ya bro, mohon dimaklum aja. Kita tadi mau lanjut apa? Mencari posisi si ini ya, ini buah apa gua nggak tahu dah. Pokoknya posisi buah sebelum buah semangka dan juga posisi buah setelah buah semangka. Oke, gua akan main di sini. Const before sama dengan ya posisi sebelum semangka, artinya kita udah tahu indeks semangka itu ada di mana. Dia tuh tadi 3 ya kan, 0, 1, 2 ke 3. Tinggal kita cari tahu posisi indeks sebelum indeks 3 adalah 2. Jadi kita tinggal declare aja before atau indeks before. Indeks before itu di sini berarti tinggal posisi semangka dikurangi 1 ya kan. Setelahnya berarti const index after posisi semangka ditambahkan 1. Lalu untuk mengeluarkan apa buahnya berarti tinggal const before sama dengan ini kan indeks, ini before berarti kita mencari buahnya bukan indeksnya gitu ya, langsung gitu aja. Sama dengan sebenarnya array saya dalam kurung array saya indeks before. Gitu. Ini untuk before dan untuk after berarti indeks after. Ntar gue jelasin, tenang aja. Artinya cari sesuatu di dalam array saya
dengan indeks before. Yang mana indeks before adalah 3 dikurangi 1 artinya indeks kedua untuk before semangka, sebelum semangka. Indeks kedua adalah 0, 1, 2, tepat. Lalu untuk yang after, array saya indeks after. Indeks after adalah posisi semangka plus 1. Posisi semangka tadi 3 ditambah 1 berarti 4. 0, 1, 2, 3, 4. Udah ketahuan. Jadi kalau kita log di sini, console.log, pakai backtick lagi. Posisi buah sebelum semangka adalah before. Oke. Buah setelah semangka adalah after. Jadi kalau kita reload cek ke browser dia akan menghasilkan buah sebelum semangka adalah buah ini, buah setelah semangka adalah buah ini, buah semangka itu dan bla 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 bla. Mengerti? Precision Flag dulu, energinya gak habis-habis. Hasilnya bombastis. Emang bisa bebas dari ketombe posesif dan rambut rontok sekaligus? Bisa dong, cobain Sunsilk anti ketombe. Dengan 2 manfaat, diformulasikan dengan tea tree oil, aloe vera, dan ginseng. Ketombe hempas, rambut kuat. Sunsilk anti ketombe baru. Gue akan hapus konsol log yang ini karena kita udah nggak butuh posisi semangka lagi karena udah tertampung di dalam sebuah variabel. Kita bakal lanjutin ini. Gimana kalau misalkan gue pengen tahu posisi buah pertama itu apa? Buah apa gitu. Jadi ada shorthand yang kalian pakai di JavaScript. Lu tinggal cons buah awal sama dengan array saya dot shift. Maka lo akan tahu posisi buah awal itu apa. Oke, kalau kita konsol log, buah awal adalah buah awal. Buah awal adalah alpukat. Kalau pengen yang akhir, berarti cons buah akhir sama dengan array saya dot pop. Console.log, buah terakhir adalah buah terakhir. Buah akhir, bukan bunga terakhir. Itu mah lagu. Buah terakhir adalah jeruk. Betul ya? Nah, apa bedanya array saya dot shift dengan array saya yang macam beginian? Sama aja. Tuh, tetap alpukat juga. Cuman untuk yang terakhir itu kenapa pakai pop supaya lebih mudah lagi. Kalau nggak pakai pop, taruhlah pakai kayak gini ya. Emang lu tahu array indeks yang terakhir itu berapa? Kalau 0 itu alpukat, kalau 1 itu nggak tahu apa itu, kalau 2 itu pir mungkin atau apa ya, kalau 3 itu semangka, kalau 4 itu jeruk. Nah, iya kalau lu tahu posisi 4 terakhirnya. Lu kan nggak tahu posisi 4 terakhirnya. Nah, supaya lu tahu posisi 4 adalah posisi terakhir, maka lu harus cari tahu dulu panjang datanya berapa, ya. Panjang data di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 data panjang datanya. Length sama dengan 5. Oke, panjang data nih. Lalu, lu mesti mengeluarkan nilai yang terakhir. Kalau kita langsung masukin 5, indeks itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak ada. Sedangkan di sini panjang data 5. Artinya apa? Artinya lu bisa lakukan pengurangan di sini. Jadi cari data di dalam array saya ini yang terakhir, itu artinya array saya dot length, sekarang di sini berarti mencari indeks kelima. Ya, array saya indeks kelima karena length adalah nilainya 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu kosong, nggak ada apa-apanya. Kita kurangin dengan 1. So, buah akhir itu akan tetap di sini, di jeruk. Refresh, tetap di jeruk. Tapi kalau lu nggak kurangin dengan 1, maka dia undefined. Cukup mengerti betapa rumitnya JavaScript dengan bermain array? Kurang lebih kayak gitu, bro ya. Ini masih level yang basic-basic tapi udah kayak begini. Jadi itu kalau di dunia kerja, hal-hal beginian, algoritma, logik, dan segala macam itu udah pasti biasa. Gitu ya. Harusnya sudah terbiasa. Mulai dari belajar hal yang semacam kayak beginian. Kayak kita udah bikin gimana caranya membuat array, terus kita juga udah cara panggil value-nya, cara menentukan posisinya. Ada satu hal yang belum gua sebutkan di sini, gua akan hapus dulu. Modelan yang terakhir, tadi kita belum ubah key-nya, yang mana key itu bisa diubah juga. Tadinya kan 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 kayak gitu-gitu terus. Dan kita misalkan pengen ngasih ciri ke dalam key-nya, karena ini buah-buahan kebetulan. Jadi taruhlah di sini, gua akan hapus dulu dan kita kasih array kosong di sini. Gua pengen key pertama itu bukan 0, tapi gua pengen key pertamanya itu array saya alpukat. Sama dengan gua kasih di sini alpukat. Kayak begini. Ini bisa juga. Atau key yang kedua kita kasih jeruk. Lalu kita konsol log array sayanya. Dan kalau lu cek ke browser akan menghasilkan hal seperti ini. Alpukat, ini alpukat, jeruk, ini jeruk. Local length-nya 0, Bang. Untuk memanggil ini pun lu nggak bisa kayak begini. Karena dia bukan berupa urutan, ya, bukan berupa indeks key yang dari 0, 1, 2, 3 itu. Jadi untuk pemanggilannya lu mesti kasih di sini apa tuh namanya? Kata-katanya apa? Alpukat. Kalau lu pengen dapetin hasilnya. Alpukat. Ya, terus jeruk. Ini jeruk. Jadi ada banyak banget hal yang bisa kalian mainkan dengan array. Dan kenapa gua bikin video ini dengan santai kayak beginian walaupun lu pada pusing untuk belajar pertama kali. Jadi ini sebenarnya bukan video tutorial juga, cuman ngasih tahu bahwa array itu bisa sangat-sangat manipulatif ya, bisa membuat lu pusing, bahkan bisa membuat lu jadi lebih mudah dalam mengerjakan hal-hal di dalam pekerjaan lu nanti gitu, bro. Dia harus bikin ulang.
Oke, kita move lagi ke hal yang berikutnya. Di sini materinya gue punya array copy. Oke, array copy kurang lebih minimal kita harus tahu yang namanya shallow copy dan juga deep copy di dalam JavaScript. Daripada gue salah, mending kita praktekin aja langsung. Mending kayak beginilah langsung ya. Oke, kita akan move ke masalah copy-copyan di dalam sebuah array. Jadi gue ini sebagai pengalaman dulu aja. Jadi waktu itu gue punya data array yang cukup penting di sini. Taruhlah data array yang cukup penting itu adalah data-data buah-buahan seperti ini. Ini adalah data original yang dikirim sama bos gue misalnya gitu. Dan bos gue ngasih notes ke gue. Lu boleh kelola array itu, tapi jangan sampai merubah nilai standarnya, nilai yang gue kasih di awal. Nilai originalnya itu nggak boleh berubah. Gua waktu itu langsung bikin kayak begini duplikasinya dari array tersebut. Oke, taruh di sini new array saya sama dengan array saya. Ini yang gue lakukan dulu waktu gue kerja pertama kali dan mengelola array. Kurang lebih ini yang gue lakukan dan itu cukup goblok bagi gue. Lalu di sini gue taruh console log untuk kalian tahu apa yang terjadi di dalam array yang baru, new array saya. Gue akan masukkan ke sini. Lalu kita harus tahu juga array saya yang ada di atas itu nilainya apa sebelumnya ya dan setelah di copy. Sorry. Oke, jadi di sini gue udah konsol 2 biji. Yang pertama yang original dan yang kedua ini gue kasih ciri KW alias duplikasi dari array saya. Dan memang kalau kita konsol log itu menghasilkan hal yang sama. Lihat gambarnya pun ini buah-buahan yang sama, betul? Kelihatan nggak sih? Kelihatan dong harusnya. Buah-buahan yang sama nih. Cuman masalahnya gue nggak sadar ketika gue manipulasi isi array yang baru itu ternyata terimpact kepada isi array yang original. Let's say new array saya untuk posisi yang indeks pertama itu akan gue ubah menjadi bukan buah itu tapi buah lain-lain. Misalnya taruhlah bukan buah lah ya, taruh di sini gue pakai X kayak gitu. Yang mana ketika gue save dan cek balik lagi ke browser, ya memang di sini array pertama udah berubah jadi X dan sisanya masih sama seperti yang original. Tapi ingat notes dari bos gue bahwa yang original itu nggak boleh diubah deh, karena itu penting banget. Lu harus bikin copy dulu, baru lu boleh ubah dari copy yang tersebut. Kalau lu cek sini, originalnya pun berubah. Kalau secara teori gue nggak bisa banyak ngejelasinnya kayak gimana dan kenapa, tapi kalau lu pengen tahu lu coba baca yang namanya shallow copy dan juga deep copy di dalam JavaScript kurang lebih kayak gimana tuh ya. Walaupun sebenarnya di dalam bahasa lain pun sama juga ada yang beginiannya juga pasti, cuman kalau di JS ya berbeda pengimplementasiannya. Jadi kalau lu mainannya JS ya lu cari aja shallow copy dan deep copy yang ada di dalam JavaScript. Nah ada beberapa cara supaya objek originalnya itu tidak berubah atau array di dalam isi nilai di dalam isi array saya itu nggak berubah. Lu bisa pakai di sininya misalnya kayak spread operator kayak begini. Jadi kalau kita save balik lagi di sininya X tapi di yang original masih original, atau lu bisa pakai cara-cara lain kayak macam array saya dot slice menghasilkan hal yang sama tidak berubah, atau array saya atau array dot from array saya kayak gini tidak berubah, atau lu bisa main kayak macam json dot parse di sini terus lu kasih json stringify dan masukkan array saya ke sini dan nggak berubah aman kayak gitu. Jadi diperhatikan aja dalam hal mengcopy-copy sebuah array untuk bermain original dan duplikat atau KW-nya. Kalau pengen fokus merubah yang KW-nya, itu tidak disarankan dengan cara yang seperti gua tadi di awal kayak begini. Lebih baik lu bikin memang objek baru dari array yang ini. Terlebih kalau kasusnya misalkan udah ada requirement bahwa original value dari array yang pertama itu nggak boleh berubah, nah berarti nggak bisa pakai cara kayak beginian. Tapi ya tergantung situasinya lu mau kayak gimana. Kalau mau kayak begini, ya ini sama aja kayak lu nggak usah ngetik ini gitu, udah aja langsung manipulasi di dalam array saya aja gitu. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi, jadi nggak bisa juga dipaksakan harus pakai yang copy. Itu nanti akan bersinggungan juga dengan hal-hal kayak macam performance. Ya jadi cukup ribet memang sebenarnya. Baru, cuma Roastas Black Kentang Panggang. Enaknya tanpa rasa bersalah. Enaknya ada Garuda. Beli kuota utama akses, bonus unlimited YouTube Shorts di aksesnya. Kalau misalkan kita punya banyak tipe data di sini kan saat ini cuma string-string doang nih di dalam value array-nya. Jadi misalkan di dalam sini namanya array itu isinya bisa banyak, bisa beragam, ada yang string, ada yang number, ada apa. Taruhlah yang pertama itu pisang, lalu yang kedua misalkan nomor 10, lalu yang ketiga misalkan sebuah objek dengan isian di sini misalnya tomato sama dengan true. Lalu sisanya misalkan ada array lagi, misalkan di sini array-nya adalah it kayak gitu misalkan. Cara pemanggilannya bagaimana? Ini kalau kita array sayanya kita konsol log tuh kurang lebih jadi kayak begini. Jadi kayak gini nih. Kan? 0 pisang, ini sebuah objek, ini sebuah it. Kalau kita mau panggil satu persatu, taruhlah yang pertama. Itu bisa kayak begini. Ini akan muncul pisang doang. Lalu kalau yang ke 1 itu muncul angka 10, kalau ke 2 itu muncul yang ini tetap sama, tomato. Lalu untuk yang terakhir kalau kita 4 sini, 3, it. Kalau misalkan di dalam array yang it itu ada lagi misalkan food kayak begini. Jadi it food. Kalau lu mau ngambil yang foodnya doang, berarti ini kan multidimensi bro. Array di dalam array. Jadi kalau misalkan lu pengen ngambil yang food, tadi kan it food udah muncul ya. It food tuh ada di 0, 1, 2, 3. Ya, lu pengen masuk mengerucut ke food berarti lu tinggal tambahin sebelah sininya karena ini multidimensi. Jadi food itu urutan keberapa di sini? 0, 1, indeks ke-1 dari array yang indeks ke-3 lah, pusing-pusing lu pada ya. Array 3, 1 itu adalah food. Oke, benar. Kalau 3, 0 itu adalah it. Karena kan 0, 1, 2, 3, 0, 1. 3, 0 berarti it, 3, 1 berarti food.
Ini eat, ini food gitu kan. Kalau misalkan ini array 1, kalau misalkan ininya 0, itu kan tetap balik ke pisang. Kalau di sini lu pakai double kayak gini 0 ke 1 misalkan, nggak akan ada ya. Jadi di dalam array itu bisa bersifat apa saja, termasuk juga sebuah function di dalam sini. Taruhlah di dalam tomato itu kita punya function, isinya console.log ini tomat. Nah, kalau kita pengen manggil si tomato ini kayak bagaimana? Apakah kayak cara yang tadi? Yang 012? Yes, tapi function tomatnya nggak muncul di konsol log. Sedangkan kita pengen muncul tulisan ini tomat, berarti di sini dot tomato. Muncul ini tomat. Kalau gua eksekusi seperti ini di luar konsol log, karena di dalam sini sudah konsol log, tidak terjadi apa-apa. Kalau kita kasih beginian, ini tomat, karena tomato itu sebuah function. Pusing? Sekarang kita coba merging dua buah array menjadi satu, kurang lebih dengan cara yang cukup sederhana. Taruhlah di array pertama, array saya, lagi-lagi. Array saya itu kita punya 3 atau berapa buah inilah ya, buah anggur, 2 duplikat, terus lu punya variabel array kamu dengan isian di sini misalkan bibir, dan juga setan, dan juga misalkan trompet. Kalau kita mau combine itu berarti kita bikin satu penampungan variabel baru di sini, merge array, sama dengan array saya atau array kamu, bebas terserah lu, .concat dengan array yang mana. Artinya array saya digabung dengan array kamu. So kalau gua console.log merge array, itu akan menghasilkan penggabungan semuanya. Anggur, pisang, alpukat, bibir, dan semua ini. Itu kalau penggabungan array pakai concat. Sekarang kita coba untuk mapping datanya, untuk memecah data array yang ada di dalam sini. Itu udah tercombine kan banyak ya. Terus kita pecah merge array ini ya dengan cara beberapa hal. Kita pakai kayak list of merge array, terus tinggal lu enter, kasih tab, terus console.log listnya. Gini doang juga bisa, dan akan menghasilkan urutan-urutan dari isi di dalam array tersebut yang sudah tercombine gitu bro. Ini semua muncul per urutan. Kalau pengen muncul indeksnya itu bisa pakai yang namanya in, list in merge array, console log list. List ini dipanggil lagi di sini, yang mana artinya list ini adalah hasil akhir dari loopingan yang kita lakukan. Kita di sini looping yang merge array. Jadi kalau dilihat 0, 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak data itu. Kalau misalkan pengen keduanya lu punya, lu bisa pakai mapping, map.map, merge array.map kayak begini. Terus lu kasih dua parameter. Yang pertama itu parameter nilainya, taruh value dan taruh index di sini. Lalu lu kasih function, raw function kalau gue kayak gini biasanya, terus lu tinggal console.log value dan juga indeksnya. Jadi kalau dicek nanti akan jadi seperti ini. Anggur indeks ke 0, pisang indeks ke 1, ini indeks kedua, atau lu balik-balikin juga boleh, di sini indeks, di sini value. Kayak begini juga bisa. Dan kita akan coba merealitakan ini bro. Misalkan ini tuh datanya data dari bagian back end di belakang sana ya, dari API. Taruhlah datanya kurang lebih kayak macam begini. Misalkan ini datanya, datas. Lalu kata bos lu disuruh, gue pengen di bagian front end itu muncul bagian namanya doang. Gak usah dikasih tahu stacknya apanya kayak gimana. Ya kita bisa pakai banyak cara. Salah satunya misalnya mapping data ya. Taruhlah ini gue hide dulu. Datas.map. Kayak tadi lagi, lo masukin values-nya apa, lalu indeksnya indeks apa ke berapa, kasih raw function, lo kasih return di sini values.name atau kasih console log. Maka akan memunculkan namanya saja. Afrizal, ini misalkan Budi, Retno, Satyo. Kayak begitu ya. Ini JS 30, ntar gua rombak dulu datanya pokoknya. Nah, misal datanya kayak gini ya. Terus kita disuruh munculin Afrizal, Budi, Retno dan juga Satyonya doang, jangan pakai yang lain-lain. Maka tinggal ambil values.name, artinya nama dari runtunan array yang udah kita map. Afrizal, Budi, Retno, Satyo. Kalau misalkan disuruh munculin lagi apanya gitu, misalnya stacknya itu apa, ya lu masukin aja sini values.stack. Afrizal JS, Budi PY, Retno PHP, Satyo C++, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau pengen semuanya ya udah tinggal values doang, berarti muncul kayak begini per masing-masing ini. Kalau misalkan disuruh munculin sesuai urutan usia, ya kan di sini datanya ada usia 30, 40, 23, 33. Pengen disuruh munculin urutan usianya, ya berarti kita bukan pakai .map tapi pakai .sort. Di sini perbandingan A and B biasanya. Terus lu masukin di sininya misalkan B.age kurang dari A.age. Lu lakukan apa gitu kurang lebih. Lalu di map values console.log values. Jadi kalau lu cek ke sini, dia akan sesuai urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau misalkan kebalikan dari yang terbesar ke yang kecil, berarti lu tinggal ubah ini jadi A, ini jadi B. 23, 30, 33, 40. Kurang lebih gitu, kelihatan ya. Kalau misalkan di filter pakai usia yang di atas 30 doang, yang mana di atas 30 itu cuman ada dari Afrizal, Satyo dan Budi, Retno nggak masuk di atas 30. Jadi kita pakai filter yang usianya x.age lebih dari 30. Oke, kalau kita lihat sini 40 dan 33, karena tadi lebih darinya itu nggak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan, maka gua pun akan masuk karena usia gua sama dengan 30. Misal kalau udah kayak gini diurutin lagi, ya udah tambahin lagi misalkan pakai .sort gitu ya. Di mana maksudnya di depan sini kayak yang tadi misalkan AB B.age kurang dari A.age. Jadinya 40 30 33 bla 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 ya. Nggak masuk tuh si anak kecil yang umurnya 23 itu nggak masuk. Kalau pengen sesuai urutan dari bawah ya balikin aja. 30, 33, 40, dan kalau misalkan pengen yang muncul si anaknya doang berarti di bawah usia 30.
itu muncul dia kayak gitu-gitu kurang lebih ya. Capek ya gitu kan pusingnya, gak seru emang sih, tapi dah gimana belajar kayak gitu sorting filter. Tapi ini pakai bantuan dari JavaScript-nya, pakai sort filter kayak begininya. Biasanya kalau lama kerja tuh nggak boleh. Gitu, jadi Wak wak wak, waktunya Gary. Gary snack cereal. Double coklatnya bikin kamu gak lapar lagi. Life is a roller coaster. Di video kali ini kita akan sedikit fun dan juga memusingkan diri dengan yang namanya JavaScript function, karena ada banyak hal yang bisa kita kulik dengan JavaScript function. Nanti akan ada tugas ya buat kalian, tugas besar seru. Jadi ikutin aja video ini. Tapi notes buat kalian yang belum mengikuti video gue sebelumnya tentang JavaScript, bisa dicek playlist JavaScript di channel gue ya. Udah ada 3 video dan ini video keempatnya. Kita mulai. Untuk membuat function, ini inget-inget ya. Ini buat tugas nanti akan ada clue-nya dari sini. Kita declare dengan cara function seperti ini yang pertama, terus diikutin dengan nama functionnya apa. Taruhlah add name ya begini, pakai buka tutup terus Kurawa. Di dalam function itu selalu mereturn sesuatu supaya dia bisa keluar dari functionnya, nilainya. Taruhlah add name sini dia Afrizal ya, terus gue panggil nih alert add name misalnya gini, pakai buka tutup ya, karena kalau enggak dia nggak akan bisa. Coba deh. Tuh, dia akan muncul functionnya kalau nggak pakai buka tutup. Tapi kalau gue pakai buka tutup di sini, dia akan mereturn nilainya, bukan return functionnya, tapi return nilai dari function itu. Kalau gue reload, dia Afrizalnya keluar dari sini. Kalau gua nggak return, dia Afrizal doang seperti ini, maka kalau gua save dan gua reload, undefined. Artinya tuh function harus mengembalikan nilai ya, supaya dia nggak muncul nilai undefined seperti ini, atau tidak bernilai. Undefined itu tidak bernilai, kayak gitulah ya kurang lebih ya. Oke, kita akan fun sedikit. Taruhlah di sini kita punya function untuk menampung nama seseorang secara dinamis. Artinya kita mesti mengembalikan nilai dari apa yang diketik oleh user. Jadi nanti misalkan ada user yang ngetik add name Dea Gobles, maka function ini harus mengembalikan nama Dea Gobles ini. Yang artinya kita sudah mengirim data dari pemanggilan functionnya. Untuk mengambil atau menangkap datanya, itu kita tinggal taruh di sini sebuah variabel untuk menampung data ini. Taruhlah nama variabelnya di sini full name. Untuk mengembalikan nilai ini, kita tinggal return full name-nya. Kayak begini ya. Artinya, function add name dipanggil dan dikasih nilai Dea Gobles dari pemanggilannya langsung. Terus di functionnya itu kita tangkap lewat satu variabel yang bernama full name, dan pengembaliannya adalah return full name-nya. So kalau gua save dan kita coba reload pakai alert ya, alert dulu deh. Maka Dea Gobles masuk sini. Nah, untuk video ini gua akan ubah return-nya, walaupun di JavaScript diharuskan return ya, tapi karena kita modenya mode development alias mode belajar juga, jadi ini gua ganti return jadi console.log supaya bisa lihat langsung sini hasilnya tanpa pakai alert ya. Gua hapus dulu alertnya. Ini return gua ganti jadi console.log full name. Jadi pas di save dia akan muncul Dea Gobles. Ini kalau satu parameter. Kalau 2 parameter diganti di separate pakai koma, dipisah pakai koma. Taruh di sini first name, di sini last name. Jadi yang di return console itu return ya, anggaplah seperti itu. First name, koma, last name. Di sini kalau kayak gini doang, Dea Gobles undefined. Karena function ini itu kan dia nangkep 2 kiriman data. Sedangkan di function ini kita cuma 1 kiriman data. Ini. Kalau kita tambahin Dea Gobles, tambahin kayak gini Margodoso, maka udah nggak undefined tuh, karena sesuai. Ini data pertama, koma, data kedua. Data pertama masuk ke first name, koma, data kedua masuk ke last name. Atau mau panggil satu-satu boleh. First name, terus console lagi, last name, Dea Gobles Margodoso. Mau ditambahin lagi di sini misalnya nama depan, titik 2. Di sini nama belakang, nama keluarga, nama marga lah, taruhlah gitu ya. Jadi nama depan Dea Gobles, nama marga Margodoso. Nah, seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai permainan pengiriman data ke function. Bisa disebut passing data, passing parameter, passing value, passing apa kayak selalu yang passing pengiriman dan penangkapan data kurang lebih kayak begini. Nah, sebenarnya di dalam function JavaScript ini itu termasuk bagian dari yang namanya argumen. Di sini di pemanggilan function add name, kedua parameter ini adalah sebuah argumen yang kita ketik. Argumen pertama adalah bernilai string dengan isian Dea Gobles. Argumen kedua adalah Margodoso ya. Tanpa kita harus panggil di situ parameter pemanggilannya dengan cara bikin satu variabel atau 2 variabel sesuai dengan berapa banyak jumlah argumen yang dimasukin, kita juga bisa lewat yang namanya console.log arguments. Ini hapus aja. Bahwa sebenarnya pun function itu sudah mempunyai argumen tanpa kita masukin parameter di dalam functionnya. Kalau kita console argumen akan muncul kayak beginian. Argumen 2, Dea Gobles dan juga Margodoso, betul? Untuk manggil yang pertama itu bisa pakai 0. Untuk manggil yang kedua itu bisa pakai 1. Jadinya Dea Gobles Margodoso. Kalau pengen kayak tadi ya sama aja. Komain aja sini. Nama depan, yang ini nama belakang gitu. Atau nama marga. Sama kayak tadi. Tanpa kita tangkap datanya di parameter functionnya. Tapi kita panggil lewat yang namanya argumen. Kalau kita nggak tahu argumennya bang, kayak gimana ya? Pakein for loop lah yang lebih. Contoh. For let i arguments.length i kurang dari argument.length i plus plus console.log arguments i Margodoso. Oh sorry, dari 0 mulainya salah. Dea Gobles Margodoso. Sini tinggal tambahin.
Hujan, tenggorokan nggak nyaman? Bantu legakan dengan Strepsils, hanya dalam 60 detik. Nama saya Dea Gobles. Nama saya Margo Doso. Kurang lebih kayak gitu. Atau nama lengkap ya, karena di looping kan kayak gitu ya, sebenarnya bisa diakal-akalin juga lah. Nama lengkap Dea Gobles, nama lengkap Margo Doso. Ini kalau misalkan ceritanya bukan nama depan nama belakang, tapi banyak nama, Fikri Gobles misalnya, Deden Gobles. Nah kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Tapi ini kan ribet, jadi nggak usah gini, udah normal aja hidup mah bro. Pakai parameter aja dah. Itu untuk studi kasus tertentu kita bisa pakai begituan. Tapi yang paling standar ya username atau sininya nama awal, first name, last name gitu. Console log, first name plus last name itu bisa, atau pakai koma juga bisa. Dan jangan lupa karena di sananya itu 2, di sini juga 2 ya. Gobles, Fikri, Gobles. Kalau nggak pakai koma dia akan bersatu, kalau pakai koma dia akan jadi spasi. Nah gitu, gampang-gampang. Ini metode pertama pembuatan function, lalu kita masuk ke yang kedua dengan cara functionnya itu ditambung ke sebuah variabel. Taruhlah addName ini adalah sebuah variabel ya. Cons ya sedikit lucu di JavaScript memang, tapi ya yang dimaklum. Cons full name sama dengan, loh pusing-pusing, ini gue jumpa dikit. Cons full name sama dengan function addName. Ya, ini manggilnya bukan lagi pakai addName tapi tinggal full name. Sama aja hasilnya. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi dijadiin sebuah variabel. Pusing lu ya kan? Yeay. Dan yang ketiga, pembuatan function itu juga bisa pakai yang namanya keyword new. Jadi misalkan gini, cons full name, ini gue balikin lagi ya. Normalin kayak gitu. Full name sama dengan new function. Pakai F gede dalam kurung seperti itu. Bisa seperti ini. Dan kalau kita masukin ke sini parameter, first name, last name, parameter ketiganya adalah return value-nya. Return first name, atau console log boleh dah. Console.log, anjay, first name, last name. Yang akan gue panggil adalah full name. Undefined. Kenapa? Karena belum kita masukin di sini. Dea, last name Afriza. Dea Afriza. Bisa dengan cara seperti ini. Pilih mana Pak? Pilih ini atau pilih ini, terserah sok. Coba pusingan yang mana. Tapi enaknya kalau pakai beginian tuh bisa kayak macam gini Pak. Misalkan di sini X, di sini Y. Console log, X plus Y. Gitu. Atau bahkan misalkan lu return lah. Return X plus Y. Jadi di sini tinggal full ganti, jangan full name ya. Ini kan penambahan. Sum sama dengan X plus Y. Taruhlah di sininya 1, Sum 1,2. Kasih konsol dulu kali. 3. Pakai beginian anjay, lucu banget ya enggak? New function X Y return X plus Y. Console log sum 1,2. Langsung tuh bertambah. Atau sini console log biar enggak capek di luar pakai console log ya kan. Jadi kalau pakai yang new itu parameternya itu ya, parameternya itu jadi langsung di dalam string gitu. Nah, ya kan? Misalkan 10 tuh kayak gitu. Kalau nggak pakai passing data itu bisa tinggal gini doang. Console log ini sum. Misal gitu ya. Enggak usah gini, tinggal sum. Ini sum. Tuh, kayak gitu ya. Lucu banget ya bikin function anjir, apa beda sama variabel ya kan? Tapi gua akan coba kasih tahu yang paling sering gua pakai di industri, yaitu namanya raw function. Kurang lebih kalau kita bikinan sum pakai raw function jadinya kayak gini. Ini kan pakai yang new, kalau pakai function biasa sum 2 misalnya gini. Nah, console.log sini passing parameter x y, console x plus y. Yang kita panggil sum 2. Man. Oh, belum diisi. 2 plus 4 6 ya. Ini cara pertama. Ini cara kedua. Cara 3. Sum 1, sum 2, sum 3. Nah, ini kita bikin yang sum 3 dengan cara kayak gini. Font sum 3 sama dengan console.log x plus y. X, y. Ini cara 3. Sum 3. 3 ditambah 6, 9. Ini cara yang ketiga yang paling gue sering pakai di industri dengan yang namanya raw function. Nah, jadi ada 3 cara. Cara pertama pakai new, cara kedua standar function, cara ketiga raw function. Seperti itu. Biar relate semuanya, ini gue tambahin lagi x y-nya. X tampung y. Sini adalah x plus y. Wow. Sum 1 tambah 1, sum 2 tambah 2, sum 3 tambah 3. 2, 4, 6. Wah, menarik sekali ya. Ini pembuatan fungsinya berdasarkan baris kodenya dari atas ke bawah. Tapi di JavaScript ada yang koplak yang namanya hoisting. Ketika bisa nambahin nama add name misalnya gitu, atau function add, atau function calculation, atau function random dan segala macamnya kayak gitu ya. Contoh misalkan function randomize. Contohnya sebagai sampel doang ini ya. Return math.random dikali 1000. Terus kita panggil randomize. Masukin ke dalam konsol log ya. Sorry, ini konsol log. Nah, 86 kalau kita refresh lagi, kalau kita aja function seperti apa sesuai dengan jajar Benjam. Tugas yang kedua, menghitung total gaji yang didapat dalam 1 bulan dengan input minimal sebagai berikut.
Baru Ultra Color Ash Collection. 3 natural oils untuk warna ash menyala. 5 kali lebih berkilau. Coba sekarang. Dua itu kan kurang dari 5, maka masih berlanjut nih Z++. So artinya data ke 2. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5, maka munculkan lagi output data ke 4. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? Di video kali ini gue akan coba jelaskan secara perlahan dan manusiawi untuk yang for terutama dan juga while 2. Kita mulai dari yang pertama itu for ya. For itu ada 3 statement yang harus kalian masukkan di dalam sintaks for ini, di dalam buka tutupnya ya. Yang pertama ini tuh statement 1 ya, harus diikutin statement 2, diikutin statement 3. Statement 1 itu adalah inisialisasi awal atau variabel default ketika pertama kali mau lu looping. Variabel loopingannya mulai dari berapa inisialisasi. Jadi kita ganti, taruhlah variabelnya itu let i, biasanya kan i itu tuh kayak macam iteration kayaknya atau i index, itu juga bisa juga ya, tergantung lu aja mau a juga boleh, mau x, mau f, selalu cuman biasanya itu i, karena biasanya itu i maka kita mah z aja ya. Z sama dengan 0. 0 adalah pertama kalinya JavaScript tereksekusi itu 0 duluan kalau untuk looping yang di codingan kita ini. Jadi dia akan tereksekusi mulai dari 0. Titik koma, bukan pakai koma ya, tapi pakai titik koma. Statement kedua itu berisi kondisi. Kondisinya apa? Awalnya 0, jika Z-nya kurang dari 10 atau 5, maka apa yang akan dilakukan itu ada di statement ketiga. Biasanya itu Z++ untuk menambahkan nilai Z-nya. Jadi kalau dibaca, Z pertama kali bernilai 0, lalu ada kondisi di mana ketika Z itu bernilai kurang dari 5, maka Z-nya akan bertambah nilainya. Dan gua akan melakukan console loop di sini, data ke strip Z, biar tahu. Kalau gua save, data ke 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa cuma sampai 4? Karena Z-nya mulainya dari 0 dan indeks itu dari 0 ya kan. Ini kalau di total tuh ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Ada 5 ya. Jadi sebenarnya datanya terurai sebanyak 5 kali. Cuman karena mulainya dari 0 maka kayak gini. Kalau pengen mulainya dari 1, pakailah sama dengan di sininya. Jadi terurut 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana data awalnya itu 1. Lalu ketika Z kurang dari sama dengan 5, lakukan penambahan dari Z-nya. Yang mana Z-nya saat ini adalah 1. So Z akan naik menjadi 2 dan konsol log akan muncul ke permukaan menjadi seperti ini. Data ke 1. Sekarang di data ke 1 itu Z-nya udah bernilai berubah lagi nih. Z jadi sama dengan 2. Maka 2 itu kan kurang dari 5. Maka masih berlanjut nih Z++. So artinya data ke 2. Terus dia naik lagi Z-nya. Z sama dengan 3. 3 apakah kurang dari sama dengan 5? Ya jelas aja 3 itu pasti kurang dari sama dengan 5. Maka akan muncul lagi output. Data ke 3. Sekarang Z-nya berapa? 4. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5. Maka munculkan lagi output data ke 4. Sekarang Z-nya naik lagi. Jadi 5. Dan loop ini bisa sangat menarik. Taruhlah ini ada 100 misalnya. Atau berapa kayak 1000 lah boleh. Kalau kita running. Nah kan terurut tuh dari atas sampai ke bawah. While Y kurang dari 10. Sama dengan 10. Ini kalau gue save dan kita running lagi. 1 nih ya, Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terus 10. Yang mana 10 itu kan Y kurang dari sama dengan 5. Apakah iya? Tidak. Jadi ini tidak akan tereksekusi. Harusnya kalau di while. Tapi karena ini do while, jadi dia akan melakukan terlebih dahulu yang ada di dalam do-nya. Makanya do. Lakukan dulu baru cek yang lain-lain gitu ya. Kalau gue running, dia akan ke running 1 kali. Ya, ini data Y ke 10. Hasilnya bombastis. Kita lanjutkan materi for yang kurang lebih kemarin udah kita bikin tentang for dan juga while dan juga do while. Sekarang kita masuk ke for of dan juga for in dan juga for each dan juga map. Yang mana ketika sebuah variabel itu punya nilai yang banyak, multiple values. Contohnya misalkan pacar saya, nama variabelnya, dan di dalam pacar saya itu ada banyak nama, misalnya daftar nama pacar saya contohnya ya. Ada Putri, ada misalnya Marino, ada misalnya Angela, Vexana. Misal contohnya kayak gitu ya. Terus untuk yang pertama kita akan coba for of terlebih dahulu. Apa fungsinya? For of itu supaya kita tahu isian dari ini tuh apa. Untuk penulisan formatnya kurang lebih kayak gini. Pertama kita ketikkan for dalam kurung, bikin satu variabel baru di sini, taruhlah namanya let pacar. Of itu of apanya? Of pacar saya. Ya jadi kita bikin satu variabel baru namanya pacar dari variabel multi values pacar saya. Variabel pacar saya itu punya banyak values dan values ini semua akan direcah diulang di bagian variabel baru yang namanya pacar. Jadi untuk mengeluarkan pacar itu tinggal pacar di sini. Kita coba running ya. Nah akan terlihat ada Agnes, ada Putri, Marino, Angela, Vexana. Karena kalau nggak di loopingnya kan pertanyaannya bang ngapain digituin ya? Udah langsung konsol log aja itu pacar saya ya. Lu coba aja sini perbedaannya. Console.log pacar saya. Kita running lagi. Nih ini yang pertama nih. Console log yang ini hasilnya kayak begini. Kalau yang udah terlooping itu datanya termapping satu persatu terpisah gitu kurang lebih. Itu untuk for of yang artinya mendapatkan value-nya langsung tanpa kita pedulikan indexingnya ya. Terus kalau for in
kita ganti aja langsung for in kayak gini. Ini artinya kita mendapatkan indeksnya. Itu mungkin indeks kali ya, tapi sebenarnya ya lu bisa artinya bisa bahasa Inggris ataupun indeks dulu ya. Tapi kalau menurut gua ini kayaknya indeks deh, karena kita bakal dapetin nilai indeksnya dari arah yang udah kita buat di atas ini. Kita coba running ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita dapat indeksnya kalau pakai in. Kalau pakai off itu kita dapat values-nya. Kalau for each itu kita dapetin apanya Bang? Kita cobain di sini. Ini gua awasin ya. For each, nah, arraynya apa di depannya? Pacar saya dot for each. Ini ada elemen di sini yang artiannya elemen itu apa yang mau kita ambil atau variabel yang mau kita jadikan sebagai values yang sudah tercah gitu bro. Taruhlah variabelnya kayak tadi pacar. Lalu gua konsol di sini pacar. Kalau kita running, ada Agnes, Putri, Marino, Angela, Vexana. Itu muncul kayak yang awal lagi. Tapi bedanya for each lu bisa masukin indeks di sini dan lu bisa tambahin ke sini indeksnya. Jadi lu bisa dapetin indeks arraynya dan juga values-nya. Kurang lebih kayak gitu. Agnes 0, Putri 1, Marino 2, Angela 3, Vexana 4. Kalau pengen ini jadi 1, 2, 3, 4 ya udah lu tinggal tambahin plus 1 aja di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu kurang lebih. Itu untuk yang for each. Kalau yang map ya sama aja, tinggal ganti jadi map. Nggak ada beda udah. Tuh. Kurang lebih itu cara penggunaan for all, for in dan juga for each. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya. Ya pastilah. Bye bye. Udah kalau nggak bisa ngomongnya gitu kan. Udah gitu. Tapi ternyata Emang bisa bebas dari ketombe posesif dan rambut rontok? belajar lah gitu sampai terus belajar Oke, mungkin kalian sering mendapatkan masalah di JavaScript ketika berjalan belajar pertama kali JavaScript dengan yang namanya sebuah function yang kalian panggil tapi mereturn sebuah pendingan promise kayak gitu-gitu. Jadi kita kali ini akan belajar yang namanya asinkronus di JavaScript kurang lebih seperti apa. Kita contohkan dari yang sinkronus dulu ya sebelum gue jabarkan asinkronus versi sederhana versi gue yang gue punya di otak gue ya. Ntar gue jelasin. Kalau secara teori seperti biasa yang paling fix kalian bisa cek Wikipedia sendiri. Tapi kalau ini versi penjabaran gue dan pemahaman gue aja. Pertama contoh di sini gue punya function 1. Di sini ngelog cuma munculin 1 gini. Terus gue punya 3 biji misalnya 1, 2 dan 3. Oke, toga lagi apaan tuh anjir? 3. Kalau kita running ini satu persatu, ini biar ada jalannya pas pas kalian cobain juga biar ada gambarannya kurang lebih nanti perbedaannya kayak gimana. Kita panggil function 1 dulu di sini, function 2, function 3 gitu kan. Kalau kita run di sini, maka sesuai ya 1, 2, 3 gitu. Cuman kalau misalkan nih, ini gua taruh di dalam function 2 sebuah function bawaannya browser atau bawaan JavaScript, gue lupa. Set timeout yang mana set timeout itu berjalan secara sinkronus di browser ini. Itu kalau gue taruh sini set timeout dengan durasi 3000 milisecond alias 3 detik, konsolnya gue masukin sini. Nanti ke output yang berjalan apa? Apakah 1, 2, 3 yang mana sebelumnya itu berjalan seiring dengan urutan step by step yang kita ketik di sini. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Walaupun ini kita ketik 1, 2, 3 di sini, tapi karena di tengah-tengah di function yang kedua itu berjalan secara asinkronus, maka kalau kita run 1, 3, 2-nya datang 3 detik kemudian. Nah, gitu. Ngerti nggak? Ini asinkronus nih. Function kedua asinkronus nih. NJS. 1, 3, 2-nya nanti. Nah, contoh kayak gini biar nggak pusing. Gue tambahin di sini konsol. Function 2 mau dieksekusi. Gini, biar kalian ada gambaran. 1, function 2 mau dieksekusi. 3-nya udah eksekusi duluan, 2-nya nanti. Jadi bisa dikatakan asinkronus secara paling mudah bagi gue untuk menjabarkannya adalah sebuah function yang bisa berjalan secara paralel dalam pengeksekusiannya dengan function-function lainnya. Jadi dia tuh tetap jalan walaupun lu masih mengeksekusi hal-hal lain. Contoh kayak di antrian kayak gitu. Kalau digambar kurang lebih kayak begini apa ya? Sebentar. Contoh di sini tuh ada ya standar lah kayak antrian-antrian begituan ya. Ini contoh ada manusia, ada dapur lah gitu. Taruh di dapur. Ini lobby pemesanan di sini misalnya nih. Apa sebetulnya kasir ya gitu, kasir untuk mesen misalnya. Sini ada orang-orang nih. Contohnya di sini ada orang-orang antri. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Si nomor 1 ini pesan. Seret, burger 1 katanya. Terus kasir bilang sini, seret. Burger 1 katanya. Dapur belum kelar nih, lagi pada masak. Ini mesen, Pak Kasir, burger 2. Kata kasir nggak bisa dong, ditolak. Kenapa Pak Kasir? Karena kita tunggu dulu nih, pesanan 1 aja belum kelar katanya kata kasir. Oh ya udah oke, kata nomor 2 nungguin nih nomor 2 nih. Nomor 3 nggak bisa juga, harus beres dulu nomor 2 ya kan. Efek nomor 1 udah kelar nih, 1 kasih seret. Langsung kasir bilang, bro nomor 2 mau nggak? Jadi nggak beli burgernya? Enggak, pada bubar ini semua karena sistemnya kayak begituan, males banget. Harus yang 1 kelar dulu sampai beres baru dilayanin gitu untuk bayarnya, untuk pesan apa-apanya. Nah kalau berjalan secara asinkronus, ini gua hapus dulu. Bentar, ada orang ngantri di sini 1. Ini ceritanya nomor 1 nih, Pak Kasir pesan dong. Ini nomor 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4. Kata kasir pesan apa? Burger 1 biji, oke. Nomor 1 diproses, progres ini. Si antrian kedua bilang ke kasir, saya juga mau pesan, bisa nggak? Bisa dong, gitu. Oke, kasih progres ini, seret, 2. Dan begitu juga seterusnya. Yang ini juga bisa sampai masuk ke antrian sini. Misalnya kalau yang 1 mah mesin burger 100, lagi yang jumbo super susah bikinnya. Yang nomor 2 itu cuma bikin tahu gejrot misalnya. Paling cepat contohnya nomor 2 itu proses pengerjaan masaknya itu paling cepat nomor 2 di sini. Maka dikembalikanlah yang 2 dulu walaupun si kasir nomor 1 itu pesan duluan. Si kasir nomor 1, si customer nomor 1 itu pesan duluan, tapi karena tugasnya di dapur yang nomor 2 itu tugasnya mudah. Untuk potong gejrot cuma potongin tahu, masukin cengnya, kasih kuah, balikin. Jadi yang pertama dapat barangnya adalah si nomor 2 masuk sini. Seret, nomor 2 pergi. Bye bye, udah enggak ada di sini. Sisa 1, 3, 4. Yang mana yang paling cepat dieksekusi nih? Oh si 3 ternyata 3, bye bye. Nah si 1 karena paling banyak pesanan dan segala macamnya
ujung-ujungnya dia ya terpaksa lama dulu nunggu gitu kan, 4 udah nanti terakhir. Nah, kayak gitu. Jadi kurang lebih bisa berjalan secara paralel, secara gambaran sederhananya seperti itu. Nah, kalau di contoh programnya tadi kayak gini untuk simpelnya. Kalau studi kasus nyatanya nanti seperti apa, Bang? Atau mungkin karena ini di-delay Bang 3000 milisecond ya pasti dia bakal telat loh, Bang. Ya karena itu berjalan secara sinkronus. Kalau nggak percaya ini kita buktiin, nggak di-delay pakai milisecond kita kasih 0. Karena secara bawaan function ini udah dari sononya sinkronus, artinya berjalan secara paralel. Jadi yang akan diprioritaskan tetap yang ini gitu loh. Ini akan masuk sebagai progres dulu. Jadi kalaupun kita kasih delaynya 0 detik ya Pak ya, gua running lagi. Tetap lihat, 1 function belum udah eksekusi, 3 duanya baru kembali. Ya, jadi mau detiknya berapapun itu sama aja. Kenapa? Karena function ini berjalan secara sinkronus di balik layar gitu kurang lebih. Itu materi pertama supaya kalian bisa cukup paham tentang yang begini-beginian yang mungkin susah untuk ditangkap memang. Karena gue pun dulu belajar kayak gini susah untuk nangkepnya. Sampai akhirnya nanti di industri itu ada banyak hal yang seperti ini dan mengerti sendiri ternyata oh kurang lebih ini ya. Ini gitu kan. Ya, kita akan coba simulasikan hal-hal yang lebih nyata lagi di sini. Contoh gue punya function login misalnya. Right? Dan gue punya function get user. Gitu. Di sini gue punya token, yang mana tokennya ceritanya ketika login akan menggenerate gitu. Jadi gue bikin sebuah random token aja ini sebagai biar mempermudah kita aja dalam mengoding untuk mengetahui tentang sinkronisnya aja lah ya. Get random kali segini aja. Cukup begini juga. Lalu di sini akan return sesuatu yang isinya itu objek. Taruhlah objeknya adalah token. Kita akan mendapatkan token ketika login gitu ya. Token, sini kita kasih username misalnya parameter, kita akan kembalikan lagi. Gitu. Nah, kalau kita panggil di sini, ini biarin dulu kayak gini, kosong. Loginnya kita panggil. Login kan nampung parameter username, jadi kita kirim parameter username yang sini, misalnya Dea Afrizal. Oh, Dea underscore Afrizal. Kita console log ya, si login misalnya cons user sama dengan login, lalu console log user. Gini. Jadi ada user yang login dengan nama Dea Afrizal, lalu kita munculkan dia ngapain, jadi dapat apa? Kita running. Muncul token 3 sekian username Dea Afrizal berhasil. Terus di sini ada get user dengan syarat misalnya di sini syaratnya harus ada tokennya. Contoh aja nih mah, misalkan untuk get user kita butuh token untuk mengakses function ini dan nanti function ini bakal balikin sebuah API key contohnya yang API key isinya misalnya random juga atau X key gini aja deh, X key 1 2 3 misalnya. Jadi kalau user panggil function ini, harusnya ini akan keluar, tapi dengan syarat dia harus punya token dulu. Jadi di sini gue bakal kasih validasi. Jika tokennya ada misalnya gitu, maka lakukan pengembalian nilai ini gitu. Jika tidak ada, maka ya udah diam aja. Right? Kalau gue panggil get usernya, get user dengan token yang ada di dalam user sini, user.token ya. Sorry, kita bikin dulu variabel API key sama dengan kayak begini. Console.log API key. Harusnya kita bisa dapetin API key-nya ya. Yes. Dapat API key-nya. Kenapa? Karena kita passing di get user tokennya. Tapi kalau kita nggak passing kayak gini. Kayak gini kosongan, kalau kita running undefined karena memang syaratnya harus menjadi token gitu. Ceritanya ini tokennya harus nyambung dari yang sini ya, seperti gitu. Jadi kalau kita masih token, apa yang harus kita lakukan? Garnier Micellar Water, angkat tuntas makeup dan sisa sunscreennya tertinggal tanpa ada sisa. Sekalian tak pernah skip. Yang harus kita lakukan adalah karena dia sudah ada sinkronusnya, maka di sini kita harus bikin callback untuk get user. Callback. Ubah return jadi callback. Kasih buka tutup sini. Seperti ini parenthesis, ya itulah. Bahasa itulah, gue lupa. Oke. Yang artinya kita memanggil itu tinggal get user, kasih datanya apa, data token dan kita bikin function di sini. Gitu. Console log API key ya kan? API key-nya ada di dalam response lagi sini. Response. Coba ini. Berhasil ya? Kelihatan? API key-nya ada. Right. Kita bikin lagi di sini cons API key biar masuk langsung ke dalam responnya. Jadi di sini tinggal console API key. Yes. X key 1 2 3 key-nya dapat. Oke, tahapan berikutnya get picture. Get picture itu kita bisa jalanin di sini. Get picture dengan API key. Sorry di sini dengan API key. Ya karena API punya ini nggak sinkronus, jadi ini akan berjalan. Tinggal return pictures loh. Picturesnya sebentar. Picturesnya console log sorry, bukan console log. Cons pic sama dengan console.log pic. And yes. Dapat 1 2 3 data gambarnya. Tapi tetap lagi karena kita butuh proses untuk mendapatkan gambar ke server, itu ada waktu. Jadi kita kasih set time out sini. Taruhlah karena gambar cukup berat, taruh kita 1500 milisecond. Baru dia akan return sebuah picture. Oke, ini masih sama nih. Beran. Undefined. Gimana caranya? Lakukan hal yang sama lagi kalau callback. Callback. Ganti return jadi callback. Kasih kayak gini. Di sini nggak bisa lagi kayak gini. Lalu harus get pictures. Kasih API key. Kasih function. Dalam function ini ada responnya. Lu bikin pemanggilannya. Pictures. Sama dengan response. Console log. Pictures. Sorry. Misalnya di sini gua ganti objek pictures jadi pic. So saya tinggal pic. Sini tinggal pic. Kalau sekarang kita running ada, tapi dia jeda 1500 milisecond. Contoh, kalau kita kasih ini biar lebih enak nih. Jadi tahu mau proses yang mana. Processing pictures now. Coba aja lagi. Processing token, user, API key, processing picture now dapat. Gitu. Cuman pertanyaannya adalah, apa ya harus sampai melorot seperti ini? Ini disebutnya nested callback. Ya, function di dalamnya ada ini, di dalamnya ada function lagi, function. Cara sederhananya lu bisa pakai yang namanya promise juga. Lu bisa pakai yang namanya promise. Jadi kalau ini gua konversi, gua akan bikin satu file baru sini. Gua pindahkan ini ke sini dulu. Gua kembalikan ini ke kosongan lagi. Kita bakal hilangin callback yang ada di sini. Ini gua hilangin, sorry. Karena callback-callbacknya kita hilangin. Awasin. Dan ini gua hapus lagi. Oke. Ini kita return seperti biasa.
apa Gini lagi ya ya, nggak namanya? ada callback ya sekarang ya. Tapi kita pakai yang namanya promise. Jadi sini gua akan return promise Gencet orang seperti ini. Promise menangkap dua parameter. Ada success, ada fail. Begitu. Oke. Lalu set mode ini gua masukkan ke dalamnya. So, success ini akan menghasilkan isian yang harusnya keluar gitu. Kalau failed dia kalau gagal ke failed. Jadi set mode ini misalkan di dalam sini ada validasi nih. If username tidak sama dengan kayak gini, dia_Afrizal, maka gua akan validatkan ini. Sorry, wrong data. Gitu. Tapi jika tidak, else atau anggap salah gini aja. Sukses, kita kirimnya apa tadi? Token dan juga username-nya ya. Atau tokennya doang. Udah, gini aja. Kalau kita coba running ini dengan cara kayak tadi, kalau sama dengan login dengan username dia_Afrizal, kan harusnya muncul ke sukses ya. Ke sukses ini. Karena kan username tidak sama dengan Afrizal, maka file sorry wrong data. Harus dia_Afrizal ceritanya. Kalau kita konsol log usernya, akan terjadi promise pending. Promise pending seperti itu. Kenapa? Karena user itu ada di dalamnya lagi. Kalau callback tadi di sini function ya kan. Kalau promise ya, promisean itu kita pakai user.then kayak gitu. User.then kasih di dalamnya function sini. Ini kayak callback lagi. Cuman ya kayak begini aja gitu terpisah function gini. Console log di sini. Lalalala contohnya. Kemana tadi? Nah ini. Kalau kita run. Lalalanya muncul. Artinya di dalam function ini ada sesuatu. Kita coba dulu X. Apakah iya ada X? Ada tuh, dapat tokennya. Berarti ini adalah respons sama kayak yang tadi, ya. Jadi ini kalau kita console response sama tuh, dapat tokennya, ya enggak? Nah, kalau kita mau lanjutin yang ke sini, ya sama juga. Kita kasih return promise di sini. Ini if-nya di dalam sini ya. Oke, bentar gua kasih return new promise. Dia punya success dan juga dia punya fail. Lalu di sini dia punya function. Ya ini function ya. Ini ada callback-nya 2 biji. Lu masukin di sini. Kalau tokennya ada, maka nah ini tinggal kembaliin ke success. Seperti ini successnya. Lalu jika tidak ada, atau kita balikin aja deh ya. If tidak token, maka violate. No token inputted. Sorry, no token ya, no token aja gini lah. Sorry, no token. Cannot access. Oke. Ini misalnya. Kalau ada maka set timeout, success ke API bla 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 bla. Nah, kalau kita manggil di sini nggak akan bisa. Kita harus di sini karena kita kan di sini punya apa tadi? Const token sama dengan response. Sama aja kayak yang tadi lagi balik lagi gitu. Get apa tadi? Get user ya. Get user itu pakai token .then balik lagi nih ke function lagi sih. Ini bisa pakai raw function atau raw function atau gimana, tapi supaya kalian nggak pusing kalian isi function aja gini. Sini ada responnya, jadi terus aja kayak gitu sama aja. Yang bikin lagi cons API key dari response. Jadi kalau lu console API key nya lu NJS ini sorry ada error kenapa gua ini. Jadi kalau error itu kita mesti pakai catch, jadi failure-nya akan masuk ke catch. Sorry, so di sini lu harus tambahin catch r console.log r .message contoh. Coba ya. Satu aja. Itu .message jadi r doang kayak gitu. Kita run. Sorry no token cannot access token. Sorry yang define tadi tokennya itu kita nggak bisa pasting ambil langsung destruktur seperti ini. Kita mesti kasih objek di pas loginnya. Pas loginnya kita harus kasih ke dia. So sekarang harusnya kita cari respon. Ya responnya PK-nya dapat. Jadi buka lagi kita masuk ke PK-nya doang. Lalu kita NJS lagi. Key-nya dapat. Tinggal sekarang berarti get picture. Nah itu tadi sekaligus simulasi yang validnya ya. Jadi kalau di promise itu kan ada dua, ada success ada fail. Fail itu tereksekusi ketika nanti seperti hal-hal yang tidak terduga gitu. Nah di sini pun lu bisa di user ini, sini then, di sini catch r console.log r. Pusing-pusing lu codingannya ya. Return ke success di sini. Seperti itu. So kalau kita running lagi, token Anda adalah sekian, API key Anda adalah segini, hasil request gambar Anda berikut 1, 2, 3.